kemudian diri muncul dia Oh, tambah dekat dari bunuh diri di dalam kamar itu. di lantai berapa itu? Di tower lantai berapa? Itu tower A itu lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Allah, salatan alaika ya Rasulullah. Selamat malam pemirsa Kasat Mata TV. Terima kasih masih station di channel kita Kasat Mata TV. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk saudara subscribe-nya, like, share, dan komen, agar kita selalu semangat untuk mengembangkan channel ini. Malam ini saya kedatangan tamu dari Kabupaten Probolinggo, tepat di samping saya ini, tepatnya dari Kecamatan Paiton. Terima kasih sebelumnya. Namanya siapa, Mas? Mas Samsul Hadi. Mas Samsul Hadi dari Paiton ya? Dari Paiton. Ya. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan narasumber baru, Mas Samsul Hadi. Beliau tadi sempat ngobrol dengan saya, profesinya sebagai security di salah satu apartemen di Kota Pahlawan, Surabaya. Beliau ini juga termasuk teman kerjanya dari Mas Subandi yang semalam atau di podcast sebelumnya telah menjadi narasumber di Kasat Mata TV. Tentunya setelah lumayan lama bekerja di Kota Surabaya, tepatnya menjadi security di salah satu apartemen yang sangat besar sekali di Surabaya. Pasti Mas Samsul Hadi banyak pengalaman, Mas, yang bisa kita sharekan kepada sahabat-sahabat pemirsa Kasat Mata TV. Baiklah, langsung saja kepada Mas Samsul Hadi untuk bisa memberikan ceritanya kepada sahabat-sahabat Kasat Mata TV. Silakan Mas Samsul Hadi. Cerita dari awal ya. Dari awal Ya. Pas pertama kali kerja itu langsung shift malam. Shift malam tuh jaga pos. Dari awal tuh masih enak, hawa-hawa itu enak. Sekitar jam 2, jam 1 lah, tuh hawa udah beda, hawanya beda. Udah dini harinya yang udah beda itu. Pas itu tapi masih jaga sih. Jam 3 udah ngantuk. Itu istirahat, pas istirahat tuh kayak gimana ya, kayak ada kaki ditarik itu, langsung itu yang ditarik siapa? Mas Samsul Hadi? Saya itu kaki yang ditarik pas kalian istirahat. Waktu itu Mas Samsul Hadi jaga apa tidur? Pas istirahat tuh jam 3 pagi istirahat. Pas itu kaki ditarik Kerasanya yang narik itu sosok apa? Sosok halus itu, makhluk halus itu. Itu nggak kuat di dalam pos, keluar pindah ke tempat yang lain. Itu tenang, datang lagi diganggu. Lu diganggu lagi? Tetap diganggu itu pas nyantai sih, nggak tidur sih, cuma kayak ada hawa angin itu yang kayak pepohonan yang lain nggak goyang, yang itu pohon tuh goyang. Itu di tempat apa itu? Ada pohon di situ? Taman atau yang pos sebelahnya taman. Oh, di pos satpam sebelahnya ada taman. Ada banyak pohon di situ. Banyak, cuma satu pohon yang goyang. Oh. Jadi kejadiannya itu dari malam itu juga berarti? Pas malam itu, malam pertama. Terus besoknya shift malam lagi, pas ronda Amano, keliling terus nyantai jam 10, jam malam lagi berarti. Ini berarti kejadian malam berikutnya benar. Tuh pas keliling dah, ronda Amano, hawa hawanya nggak enak dah, hawanya itu pas di mana? Di basement. Oh, di basement. Keliling basement itu kan sepi kan kalau malam kan. Gitu pas ngecek mobil gitu kan. Mobil jalan kaki kan, nggak pakai motor kan. Pas itu jalan terus, hawa nggak enak wis, tambah
namanya? Merinding. Merinding itu. Pas merinding, pas di dalam mobil itu, padahal malam nggak ada orang. Mobil itu parkir semua berarti. Parkir semua wes itu. Pas jalan, kelihatan kayak ada orang di dalam mobil itu, merah matanya. Setelah itu langsung lari, wes gak kuat ya. Oh, jadi saking takutnya lah. Jadi ceritanya Mas Samsul Hadi itu ada ronda. Ronda di basement. Otomatis basement itu biasanya jadi parkir ya. Parkir. Malam kan sepi, yang nggak ada orang. Jadi pas waktu keliling Mas Samsul Hadi melihat Di dalam mobil itu ada sosok apa ya? Makhluk halus lah gitu. Tapi Nggak- matanya merah. di dalam mobil, depan, belakang, tengah. Depan. Oh, di depan. Di tempat orang apa? Tempat setir. Setir itu. Tempat sopir. Lumayan ini ya, seram sekali ya. Kalau bilang seram sih itu tempat. Terus yang Mas Samsul Hadi lakukan waktu itu ngapain? pas ronda Lihat itu. Pada saat melihat sosok di dalam situ lari. gak apa ya? Gak berani lah gitu kan. Itu sendirian Mas Samsul Hadi. Sendirian malamnya. Begitu diganti temen dah, gak berani lagi ke tempat yang nampak itu. Nampak itu. Iya. Berarti dalam satu malam itu ada banyak teman yang ronda sebenarnya. Gantian, setiap pos kan beda-beda gitu. Ada berapa tower? Tower 6 tower. Oh, ada 6 tower. 6 tower ya. Ada 6 tower. Dalam satu basement itu ada berapa pos? 6 juga ya. Ada 6 basement juga. ya. Satu pos ada 2, 3. Satu orang, satu pos. Satu orang satu, berarti ada 6 orang berarti. 6 orang yang di basement itu. Lumayan banyak orang sebenarnya, cuma ya namanya ini ya, gedung yang panjang, lebar, juga kejadiannya malam. Memang kalau kita ke kota-kota besar itu, entah itu mall, entah itu apartemen atau hotel, tempat yang paling kerasa menyeramkan itu pasti di ini ya, di basement ya. Di basement. Ya, karena nggak tahu kenapa ya, kejadian-kejadian banyak cerita itu di basement yang sering. Soalnya kan jarang orang yang lewat tuh. Cuma parkir tinggal. Dan penerangannya pun juga nggak begitu maksimal kalau di basement itu. Iya. Selain itu ada kejadian apa lagi, Mas Samsul? Besoknya lagi itu pas beda lagi itu. Ada lagi? Gimana? Pas ngecek di atas di koridor itu jam pas ronda aman pas jam 2 itu sendirian. Itu sebelumnya emang udah kejadian kamar bunuh diri di dalam kamar itu. Di lantai berapa itu? Di tower lantai berapa? Itu tower A, itu lantai 1. Lantai 1, atasnya basement berarti. Ada kejadian penghuni bunuh diri gitu. Bunuh diri sebelumnya emang. Terlepas dari ya, kita doakan mudah-mudahan yang meninggal itu walaupun tidak dalam keadaan wajar, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Itu kejadiannya pas malam atau pas siangnya kejadian? Itu udah lama, meninggalnya udah lama, ketahuan sama anak gondola. Ketahuannya dari balkon. Itu udah di lantai udah tidur udah sekitar ada di bawah sekitar 1 mingguan itu kayaknya. Kalau di bawah berarti dia bunuh dirinya minum racun berarti. Mungkin racun. Sekitar 1 mingguan itu mati. Baru ketahuannya sekitar 1 mingguan menurut otopsinya mungkin ya. Benar. Dari pas itu jarang yang berani dah di lantai 1 itu yang ngecek. Soalnya angker gitu kan. Angker. Ya iyalah, kalau kejadian meninggoinya dengan cara yang tidak wajar katakanlah seperti itu ya. Kadang kayak lift itu kan, padahal nggak ada yang mencet, buka sendiri itu sering di lantai 1 itu. Jarang yang berani anak-anak kalau malam. Kalau siang sih berani, soalnya kan banyak orang. Pernah enggak kawan atau Mas Samsul sendiri kejadian di lantai 1 itu? Temen itu ada yang nampak. Sosok gimana nampaknya ceritanya? Tuh ya pas orang yang meninggal itu pas itu anak-anak baru nggak tahu kan. Itu cerita, aku ketemu sama orang yang ini hari ini diceritakan orang itu udah meninggal udah lama gitu. Diceritakan ciri-cirinya berarti. Diceritakan.
bilangin sama anak yang lama, tuh orang udah meninggal udah lama gitu. Kaget otomatis itu. Kaget. Pas serem lah di apartemen. Sebenarnya banyak juga ya kejadian-kejadian, saya yakin yang juga dirasakan oleh teman-teman Mas Samsul juga kali ya. Selain mungkin ada cerita-cerita lain yang berkaitan dengan apartemen itu selain hari berikutnya atau kejadian kapan mungkin. Itu pernah penghuni apartemen sih yang dekat sama taman anak-anak tuh, pasti kan ada mainan anak-anak, playground. Kadang itu malam kayak ayunan itu goyang sendiri kadang. Banyak yang penghuni yang komplain yang dekat sama playground tuh kamarnya. Banyak yang komplain. Berarti hantunya juga anak-anak, ada yang anak-anak berarti ya? Atau memang hantunya aja yang iseng di situ? Mungkin anak-anak kecil mungkin mainan apa ayunan. Bisa jadi. Menurut kejadian ini, mohon maaf Mas Samsul, saya tidak pernah membaca yang kejadian itu, mungkin sudah lama mungkin ya kejadiannya, atau berapa tahun atau berapa bulan kurang tahu. Tapi menurut keterangan dari kabar yang beredar, itu meninggalnya kenapa? Selain dia menegur racun, ada masalah apa atau ada apa kabarnya? Kalau meninggalnya tuh kurang paham ya. Cuma kan kata kayak saudara-saudaranya kayak minum racun gitu sih. Mungkin frustasi mungkin sih. Oh, frustasi. Berarti karena stres berarti ya. Kemungkinan gitu. Dan sampai detik ini masih masih mengganggu sih. Kalau sekarang sih udah jarang sih, soalnya udah agak lama sih ya, gitu meninggalnya. Yang paling serem itu pas baru-barunya meninggal tuh serem. Jarang yang berani anak yang ngecek ke lantai 1. Kalau sekarang sudah lumayan berani ya, mungkin anak-anak sudah lumayan lama. Udah lama. Selain itu Mas, ada kejadian lain mungkin? Kejadian kalau banyak malam sih kejadian tuh, kayak dengar suara-suara apa ya, Mbak Kunti lah kayak gitu. Ketawa gitu. Tapi nggak nampak. Kenapa? Suaranya keras apa? Pertama kalem, lama-lama banter gitu hilang, ada lagi gitu. Iya, memang berdasarkan mitos kalau si Kuntoy ini, Mbak Kunti ini kalau mengganggu gitu kan. Kalau dia suaranya lirih, kecil, ketawa misalkan, ketawa dia kecil lirih, itu berarti dekat dia. Oh, dekat. Kirain itu kalau kecil jauh gitu. Ya, kalau kelihatan jauh kayak biasanya kan orang teriak itu kalau jauh itu kan ya orangnya berarti jauh kan gitu. Kalau ini enggak, kalau dia lirih itu berarti dekat. Kalau dia nyaring berarti dia jauh. Makanya ceritanya Mas Samsul barusan, pertama itu lirih, kemudian banter hilang kan. Kalau kebalik, banter kemudian lirih muncul dia. Oh, tambah dekat berarti ya. Muncul ya. Jadi seperti itu. Kalau itu cuma mitosnya ya. Makanya nanti kalau balik lagi ke Surabaya ini, mudah-mudahan pas ada lirih tetap lirih. Kalau misalkan mungkin lari mungkin sih, kalau ketemu sih nggak berani. Ya, kalau cerita-cerita selain ini ada lagi? Kebanyakan suara itu sih. Suara. Banyak yang anak-anak takut tuh, teman-teman itu banyak yang takut sih dengar suara-suara itu. Memang mengganggunya banyak suara. Kalau sekelibat mungkin ada kayak bayangan apa, itu pernah nggak? Bayangan ada sih, bayangan. Gimana? Ya di kolam itu. Kan di kolam kan ada pohon-pohon kayak kemboja, itu kan tempatnya biasanya kan. Nah, itu kadang gimana ya, hawanya beda sih. Kadang kayak angin lewat terus gitu, hilang gitu. Terus sering itu kalau malam itu di kolam itu. Pernah Mas Samsul sendiri ngelihat kayak sosok bayangan apa nampak kemudian hilang atau itu kayak anak kecil pernah apa main gitu padahal itu malam, nggak mungkin lah malam itu semalam itu ada anak kecil yang main, nggak mungkin malam itu sering, kebanyakan di playground sama kolam itu kalau anak kecil. Kolam renang itu lumayan ini sebenarnya banyak kejadian, cuma apa namanya, ceritanya memang kurang begitu utuh setelah saking banyaknya cerita. Saya juga pengen mencoba untuk mengakomodir cerita semuanya, tapi ya seperti ini pembawaannya. Tapi yang jelas
yang dirasakan oleh teman-teman di situ setiap jaga malam mungkin lebih banyak diganggunya mungkin ya daripada enaknya gitu. Jadi bekerja kalau itu ya bekerja sambil uji nyali istilahnya. Menurutnya pas ya kebanyakan diuji itu pas keliling itu, Pas amano. pas sama anu keliling itu. Kalau masalah di pos tuh jarang, di Jarang. dalam pos itu. Soalnya kalau keliling kan apa ya, kadang keliling di tempat gelap, terang itu. Beda. Kalau di dalam pos kan pasti terang terus kan gitu. Iya, iya. Ya, terima kasih Mas Samsul, ceritanya cukup singkat tapi banyak kejadian-kejadian yang bisa kita nikmati sebagai pengalaman pribadi, bisa dijadikan pengalaman semua bagi peserta Kasat Mata TV, penonton Kasat Mata TV maksud saya. Mudah-mudahan cerita ini menjadi hikmah bagi kita semuanya sehingga kita bisa mengambil pengalaman dari cerita yang disampaikan oleh Mas Samsul Hadi. Dari saya, terima kasih, sampai jumpa.